Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Perkenalkan dulu masing-masing nama dari kelompok kami. Yang pertama Syifa Valeri Ramadini, yang kedua Ria Rizky Fauzia Aryanta, yang ketiga Cindy Puspitasari, yang keempat Sita Widyastuti, dan yang kelima saya sendiri Zain Zainal Akbar. Pertama, kita akan memahami tentang pengertian tunagrahita. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang memiliki kondisi kecerdasan di bawah rata-rata. Dalam bahasa Indonesia pernah digunakan misalnya lemah otak, lemah ingatan, lemah psikis. Istilah ini digunakan ketika pendidikan PLB belum dijalankan sesuai dengan perkembangan pendidikan. Istilah penyebutannya diperhalus dari lemah otak jadi tuna mental dan saat ini disebut tunagrahita. Tunagrahita berasal dari kata tuna yang artinya rugi dalam bahasa Jawa. Tunagrahita dapat diartikan kurang daya pikir. Apapun istilah yang digunakan, yang penting tentang siapa dan bagaimana anak tunagrahita mendapatkan layanan pendidikan dan pengajaran yang tepat bagi mereka. Ada lagi, menurut Mumpuniarti 2007, tunagrahita ini disebut dengan hambatan mental untuk melihat kecenderungan kebutuhan khusus pada anak. Hambatan mental termasuk penyandang lamban belajar. Istilah tunagrahita ini digunakan sejak dikeluarkan PP Pendidikan Luar Biasa nomor 72 tahun 1991. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tunagrahita. Langsung saja, klasifikasi pada tunagrahita dibagi menjadi 4 tingkatan menurut IQ anak, yaitu mild, moderate, severe, dan profound. Yang pertama yaitu mild, rentang IQ 55-70. Karakteristik anak pada kategori ini mengalami perkembangan fisik yang agak lambat dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya. Mereka juga kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik di sekolah. Namun, mereka dapat melakukan keterampilan praktis dan rumah tangga sehingga kelak dapat hidup secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu moderate, rentang IQ 40-55. Dilihat dari perkembangannya bahasanya, anak memiliki kemampuan komunikasi yang sederhana, bahkan hanya komunikasi untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan mandi. Penampilan fisiknya juga menunjukkan kelainan sebagai gejala bawaan. Meskipun begitu, mereka masih dapat dididik untuk mengurus dirinya sendiri, meskipun membutuhkan proses yang cukup lama. Selanjutnya yaitu severe, rentang IQ 25 sampai dengan 40. Pada rentang ini, anak tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri maupun melakukan tugas-tugas sederhana. Anak dengan tunagrahita memiliki gangguan bicara dan kelainan fisik yang dapat dilihat pada bagian lidah serta ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran kepala normal. Secara keseluruhan, kondisi fisik mereka lemah karena mengalami gangguan fisik motorik yang cukup berat. Yang terakhir yaitu profound, rentang IQ di bawah 25. Pada kategori berat ini, anak menunjukkan kelainan fisik dan inteligensi dalam bentuk ukuran kepala yang membesar seperti hydrocephalus dan mongolisme. Mereka juga membutuhkan pelayanan medis yang intensif karena kemampuan beradaptasi yang sangat kurang. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Faktor penyebab anak tunagrahita. Yang pertama itu faktor keturunan, terjadi karena adanya kelainan kromosom. Yang kedua, gangguan metabolisme dan gizi, yaitu gangguan metabolisme asam amino. Yang ketiga, infeksi dan keracunan karena penyakit rubella, spesialis bawaan, sindrom gravidity beracun. Yang keempat, trauma dan zat radioaktif. Yang kelima, masalah pada kelahiran. Yang keenam, faktor lingkungan, yaitu faktor sosial.
Dan selanjutnya yaitu kelompok biomedik meliputi prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal dapat terjadi karena yaitu infeksi ibu pada waktu mengandung, gangguan metabolisme, iradiasi sewaktu umur kehamilan antara 2-6 minggu. Sedangkan natal berupa anaksia, asphyxia, prematuritas, kerusakan otak. Sedangkan postnatal yaitu malnutrisi, infeksi, trauma. Selanjutnya yaitu kelompok sosio, terdiri dari 3 teori, yaitu teori stimulasi, teori gangguan, dan teori keturunan. Yang pertama yaitu teori stimulasi, yaitu penderita retardasi mental yang tergolong ringan. Yang kedua teori gangguan, kegagalan keluarga dalam memberikan proteksi yang cukup terhadap stres. Jadi jika anak itu cepat mudah stres, bisa mengacu kepada mentalnya. Sedangkan yang ketiga yaitu teori keturunan, bahwa hubungan antara orang tua dan anak sangat lemah akan mengalami disorganisasi. Karakteristik tunagrahita, yaitu ada A. Karakteristik umum. Depdiknas 2003 mengemukakan bahwa karakteristik anak tunagrahita yaitu penampilan fisik tidak seimbang, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya, perkembangan bicara atau bahasanya terhambat, kurang perhatian pada lingkungan, koordinasi geraknya kurang, dan sering mengeluarkan ludah tanpa sadar. Karakteristik anak tunagrahita sebagai berikut. 1. Kecerdasan. Kapasitas belajarnya sangat terbatas, terutama untuk hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan cara membeo atau rote learning, bukan dengan pengertian. Yang kedua, sosial. Dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Ketika masih kanak-kanak, mereka harus dibantu terus-menerus, disingkirkan dari bahaya, dan diawasi waktu bermain dengan anak lain. Yang ketiga, fungsi-fungsi mental lain. Mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, pelupa, dan sukar mengungkapkan kembali suatu ingatan. Mereka menghindari berpikir, kurang mampu membuat asosiasi, dan sukar membuat kreasi baru. Yang keempat yaitu dorongan dan emosi. Perkembangan dan dorongan emosi anak tunagrahita berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunagrahitaan masing-masing. 5 yaitu organisme. Struktur dan fungsi organisme pada anak tunagrahita umumnya kurang dari anak normal, dapat berjalan dan berbicara di usia yang lebih tua dari anak normal. Selanjutnya B. Karakteristik khusus. Wardani 2002 dalam Aprianto 2012 mengemukakan karakteristik anak tunagrahita menurut tingkat ketunagrahitannya sebagai berikut. 1. Karakteristik tunagrahita ringan. Meskipun tidak dapat menyamai anak normal yang sesuai dengannya, mereka masih dapat membaca, menulis, dan berhitung seadanya atau sederhana. Kecerdasannya berkembang dengan kecepatan antara setengah dan 3/4 kecepatan anak normal dan berhenti pada usia muda. Yang kedua, karakteristik tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik, namun mereka masih memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri dan dilatih untuk mengerjakan sesuatu secara rutin, dan dapat dilatih berkawan, mengikuti kegiatan yang menghargai hak milik orang lain. Yang ketiga, karakteristik tunagrahita berat dan sangat berat. Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara dirinya sendiri dan tidak dapat membedakan mana bahaya dan mana bukan bahaya. Yang ke C yaitu karakteristik pada masa perkembangan. Pengenalan ciri-ciri pada perkembangan ini penting karena segera dapat diketahui tanpa mendatangkan ahli terlebih dahulu. Terus beberapa ciri yang dapat dijadikan indikator adanya kecurigaan berbeda dengan anak pada umumnya menurut Triman Pasdio dalam Aprianto 2012 adalah sebagai berikut, yaitu masa bayi. Pada masa ini sulit untuk segera membedakannya, tetapi para ahli mengemukakan bahwa ciri-ciri bayi tunagrahita adalah tampak mengantuk saja. Yang kedua, masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak tunagrahita sedang lebih mudah dikenal daripada anak tunagrahita ringan, karena anak tunagrahita sedang mulai memperhatikan ciri-ciri klinis seperti mondoloid, kepala besar, kepala kecil, dan lain-lain. Tetapi anak tunagrahita ringan yang lambat memperlihatkan ciri-ciri sukar memulai dan melanjutkan sesuatu
mengerjakan sesuatu berulang-ulang, tidak ada variasi. Terus 3. Masa sekolah. Masa ini merupakan masa yang penting diperhatikan karena biasanya anak tunagrahita langsung masuk sekolah dan ada di kelas-kelas SD biasa. Ciri-ciri yang mereka munculkan adalah sebagai berikut. A. Adanya kesulitan belajar hampir pada semua mata pelajaran, yaitu yang dimaksud membaca, menulis, dan berhitung. B. Prestasi yang kurang. C. Kebiasaan yang tidak baik. D. Perhatian yang mudah beralih. E. Kemampuan motorik yang kurang. F. Perkembangan bahasa yang jelek. Dan yang terakhir G. Kesulitan menyesuaikan diri. Jadi pada masa ini anak sangat perlu perhatian yang khusus karena terbentuknya anak pada masa mendatang ditentukan pada masa sekolah. Yang keempat adalah masa puber. Masa ini perubahan yang dimiliki remaja tunagrahita sama halnya dengan remaja normal atau biasa. Pertumbuhan fisik anak berkembang normal, tetapi perkembangan pada berpikir dan kepribadiannya berada di bawah usia atau tidak normal. Akibatnya anak akan mengalami kesulitan dalam pergaulan dan mengendalikan diri. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah kesulitan yang dihadapi oleh anak tunagrahita. Yang pertama yaitu ada masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan dini. Dilihat dari kondisi keterbatasan tersebut, mereka banyak mengalami kesulitan yang dikatakan dalam kategori berat dan sangat berat. Masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh anak tunagrahita biasanya yaitu dalam memakai baju, menggosok gigi, makan, dan lain sebagainya. Yang kedua, masalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami oleh anak tunagrahita yaitu biasanya kesulitan dalam menangkap materi pelajaran dan kesulitan dalam berpikir. Bahkan daya ingat anak tunagrahita sangatlah lemah karena anak tunagrahita tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat abstrak. Ketiga, masalah penyesuaian diri. Masalah penyesuaian diri dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan. Dilihat dari tingkat kecerdasan tersebut, anak tunagrahita memiliki tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata sehingga kehidupan bersosialisasinya mengalami hambatan. Yang keempat ada masalah gangguan kepribadian dan emosi. Masalah gangguan kepribadian anak tunagrahita karena adanya alasan-alasan seperti isolasi sosial, labeling atau stigma, frustasi dan kegagalan, disfungsi otak, serta kesadaran rendah. Dari kondisi karakteristik mentalnya, anak tunagrahita memiliki keseimbangan kurang konstan atau labil, serta kadang stabil dan kadang-kadang juga sangat kacau. Nah, dari berbagai masalah kesulitan yang dihadapi oleh anak tunagrahita, ada pendidikan dan layanan khusus untuk anak tunagrahita. Yang pertama yaitu kelas transisi. Kelas transisi ini dapat berada di sekolah reguler sehingga anak tunagrahita pada suatu saat tertentu dapat bersosialisasi dengan anak yang lainnya. Kelas transisi merupakan kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum sekolah dasar dengan modifikasi sesuai kebutuhan anak. Yang kedua ada sekolah khusus atau SLB bagian C dan C1. Di dalam sekolah khusus dibagi menjadi dua kelas SLB sesuai dengan tingkatannya, yaitu untuk anak tunagrahita ringan dapat bersekolah di SLB C, sedangkan anak tunagrahita sedang dapat bersekolah di SLB C1. Yang ketiga, pendidikan terpadu. Layanan pendidikan terpadu dilaksanakan oleh anak tunagrahita yang tergolong ringan yang biasanya mempunyai kesulitan-kesulitan dalam belajar. Yang keempat ada program sekolah di rumah. Program sekolah di rumah diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu dalam mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena adanya keterbatasan seperti sakit. Program sekolah di rumah ini dilakukan dengan mendatangkan guru PLB atau GPK yang dilaksanakan atas kerjasama orang tua, sekolah, dan masyarakat.
Yang kelima ada pendidikan inklusif. Model pendidikan inklusif bagi anak tunagrahita menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi untuk anak dengan prinsip education for all, yaitu dengan mengajak anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler pada kelas dan guru atau pembimbing yang sama. Pada kelas inklusi ini, anak tunagrahita dibimbing oleh 2 guru, yaitu guru reguler dan guru khusus. Yang keenam yaitu ada panti atau gria rehabilitasi. Panti atau gria rehabilitasi diperuntukkan bagi anak penderita tunagrahita tingkat berat yang mempunyai kemampuan pada tingkat sangat rendah dan pada umumnya memiliki kelainan ganda seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik. Program yang dilakukan di panti atau gria rehabilitasi yaitu fokus pada proses perawatan. Nah, selanjutnya, selain adanya sebuah pendidikan dan layanan khusus bagi seorang anak penderita tunagrahita, ada juga beberapa pendekatan yang dapat diberikan kepada anak tunagrahita. Di antaranya yaitu yang pertama ada terapi gerak atau okupasional terapi. Terapi gerak merupakan terapi yang diberikan kepada anak tunagrahita untuk melatih gerak fungsional anggota tubuh. Yang kedua, terapi bermain atau play terapi. Terapi bermain adalah sebuah terapi yang diberikan kepada anak tunagrahita dengan cara bermain seperti memberikan pelajaran terapi hitungan, serta anak diberikan dengan cara sosiodrama. Yang ketiga ada kemampuan merawat diri atau activity daily living. Kemampuan merawat diri ini dilakukan untuk memandirikan anak tunagrahita di mana mereka harus diberikan sebuah pengetahuan dan keterampilan mengenai kegiatan kehidupan sehari-hari agar mereka dapat merawat dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Yang selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Keterampilan hidup di dalam pendekatan ini bertujuan untuk anak tunagrahita memiliki keterampilan melalui sebuah pendidikan, sehingga mereka dapat hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta dapat bersaing dalam bidang industri dan usaha. Yang terakhir yaitu ada terapi bekerja atau vocational terapi. Anak tunagrahita juga diberikan sebuah latihan kerja selain diberikan pendidikan keterampilan. Karena dengan pelatihan kerja, anak tunagrahita diharapkan dapat bekerja. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.